Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengemudi ojek online mengalami luka bakar serius karena tertimbun material aspal panas. Perkara barcode parkir berlangganan, warga komplek perumahan J-City Medan Johor bersih tegang dengan petugas Dishub Medan. Wali Kota Medan pun meminta maaf. Setelah 1 tahun dilarang menangkap ikan, ratusan warga memeriahkan panen lubuk larangan di Sungai Ayumi, Padang Sidimpuan. Akibat jalan amblas, truk pengangkut aspal nyaris terguling. Nah, seorang pengemudi ojek online mengalami luka bakar serius karena tertimbun material aspal panas yang tumpah ke jalan. Kepanikan dan jeritan menyertai sejumlah orang yang berupaya untuk menolong seorang pengojek daring yang tertimbun aspal panas. Kejadian di ruas Jalan Bunga Kenanga Raya Medan Selayang itu menyebabkan korban mengalami luka bakar serius. Korban yang merintih kesakitan akhirnya dapat dikeluarkan dan segera dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Kejadiannya bermula saat sebuah truk yang hendak mundur terperosok ke jalan amblas. Akibatnya, truk miring hingga menumpahkan muatan aspal. Naas, korban yang sedang berhenti untuk menunggu penumpang terkena muatan aspal yang tumpah. Material aspal panas menimbun setengah tubuh korban. Ya mau ke sana lah bawa aspal yang mau diperbaiki jalan itu. Terus? Mundurlah. Kepalanya kan ke sini. Mundur gitu. Posisi Gojeknya di Situ nunggu dekat tiang telepon itu. Ya, di situ dia nunggu. Buktinya kan mau lewat lah ini. Semua lagi ini. Jatuhlah aspalnya kena lagi ya. Korban Ade Firmansyah mengalami luka bakar sebesar 20%. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Saya berhenti di situ, lagi berbicara sama konsumen. Mobil memang udah ada beraktivitas. Mobil yang pertama udah bongkar, udah jalan. Baru yang kedua mundur. Tiba-tiba apa itu ambruk. Jalan itu bronsot. Ya udah saya pas di samping, saya suruh anak konsumen saya pergi, saya mencoba mundur. Rupanya naasnya ya memang saya kurang cepat. Lebih cepat. Mobil itu ambruk. Sementara pemilik truk dan penanggung jawab proyek pengerjaan jalan menyatakan bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa korban. Tutia Lauyah Lubis melaporkan dari Medan. Diduga menjadi korban malpraktik di salah satu rumah sakit di Kota Medan, tangan anak dari pasangan Holmes dan Juwaria Arani harus diamputasi. Kejadian ini terjadi di tahun 2023 dan sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara, namun hingga kini pihak kepolisian belum mengusutnya. Pasangan suami istri Holmes dan Juwaria Arani kembali meminta pihak Polda Sumatera Utara untuk mengusut kasus dugaan malapraktik yang sudah berlangsung selama setahun namun tak kunjung selesai. Sebelumnya pengajuan laporannya ke pihak kepolisian pada 17 Juli 2023 terkait kasus dugaan malapraktik yang melibatkan tangan anaknya mengalami cacat seumur hidup. Untuk memperkuat dugaan malpraktik tersebut, orang tua korban sendiri sudah menerima pernyataan resmi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDI bahwa pihak rumah sakit dan dokter yang menangani pengobatan tersebut dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab. Namun hingga kini pihak kepolisian belum juga menetapkan tersangka terkait kasus dugaan malapraktik. Kejadian ini berawal dari patah tangan kanan yang dialami korban akibat jatuh. Setelah dibawa ke rumah sakit Bina Kasih, pihak rumah sakit kemudian memutuskan untuk memasangkan pen di tangan kanan korban. Bukannya mengalami penyembuhan, tangan kanan korban malah membusuk sehingga diputuskan untuk diamputasi. Dari kejadian tersebut, korban terus mengalami depresi dan trauma akibat dari cacat tangan yang dialaminya. Tidak terima dengan dugaan malapraktik tersebut, orang tua korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polda Sumatera Utara. Namun hingga surat pernyataan dari MKDI sudah keluar pada Mei 2024 kemarin, pihak kepolisian juga belum menyelesaikan kasusnya.
Saat ditemui di rumahnya di Kabupaten Deli Serdang, orang tua korban sangat kecewa dengan lambatnya proses hukum yang ada di Indonesia. Kecewa ya, kok sekarang yang saya alami itu dari hati saya itu kecewa dengan profesionalisme Rumah Sakit Bina Kasih. Mestinya mereka itu bisa menyelamatkan anak saya, bukannya menyelamatkan dari luka kecil, makin membuat anak saya itu cacat seumur hidup. Udah setahun, berarti udah kasus anak kami ini kan sudah berulang tahun ya di Polda ya. Sedangkan putusan dari MK DKI ini sudah keluar, menetapkan bahwa dokter yang menangani anak kami telah melakukan pelanggaran kode etik. Tapi kok sampai sekarang Polda itu kok belum berani ya menetapkan tersangka atas apa yang dialami oleh anak kami. Orang tua korban meminta pihak kepolisian tegas dalam menyelidiki kasus yang menimpa anak mereka. Dari kejadian tersebut, mereka berharap tidak ada lagi kejadian serupa yang terjadi dan dibiarkan oleh penegak hukum. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Perkara barcode parkir berlangganan warga Komplek Perumahan JCT Medan Johor bersih tegang dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Warga emosi karena dilarang parkir di areal kompleks. Atas kejadian ini, Wali Kota Medan pun meminta maaf. Jangan kalian usir mobil di sini mobil yang punya rumah. Orang ini bayar di sini. Penghuni Komplek Perumahan JCT Medan Johor emosi dan bersih tegang dengan sejumlah petugas Dinas Perhubungan Medan. Perseteruan ini terjadi karena petugas Dinas Perhubungan melarang penghuni komplek yang tidak memiliki stiker barcode parkir berlangganan untuk memarkirkan kendaraannya di areal komplek. Warga menganggap kebijakan parkir berlangganan yang diberlakukan Wali Kota Medan ini salah sasaran. Pasalnya areal komplek merupakan area pribadi dan seharusnya tidak berlaku aturan parkir berlangganan. Menanggapi kejadian itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta maaf. Menantu Presiden Joko Widodo itu menyesalkan tindakan Disub yang melarang para penghuni komplek untuk parkir. Aturan parkir dengan stiker barcode parkir berlangganan seharusnya diterapkan di lahan milik Pemkot Medan. Jika aset areal komplek tidak diserahkan ke Pemkot Medan, maka Dinas Perhubungan tidak berhak memberlakukan aturan parkir berlangganan. Yang di JCT Medan itu nggak masuk ke wilayah pemerintah Kota Medan untuk parkir berlangganannya. Jadi mengenai itu saya mewakili dari Disub. Ini mohon maaf tentunya, dan kepada Disub harus lebih mengerti lagi area-areanya di mana saja. Selagi asetnya belum diserahkan ke pemerintah Kota Medan, ini memang belum berhak kami lakukan penagihan. Meski begitu, Bobi menyarankan agar setiap perumahan yang telah berdiri lebih dari 10 tahun menyerahkan aset ke Pemkot agar pengelolaan jalan dan parkir dapat diakomodir pemerintah Kota Medan. Sejak awal Juli 2024, pemerintah Kota Medan mulai menyosialisasikan pemberlakuan stiker barcode parkir berlangganan. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengurangi kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Kebijakan ini menuai pro dan kontra lantaran stiker barcode parkir berlangganan tidak menutup potensi adanya permintaan uang parkir di tempat lain, serta menyulitkan para pemobil dari luar kota Medan untuk parkir. Tutia Lawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Pemerintah Kota Medan memerintahkan pengosongan tenan alias penyewa toko di Mall Center Point karena pihak mall menunggak utang pajak retribusi sebesar 120 miliar rupiah. Pemkot Medan memberi batas waktu memberi batas waktu 1 minggu untuk pengosongan tenan sebelum dilakukan pembongkaran. Spanduk pemberitahuan penutupan dan pengosongan Mall Center Point dipasang oleh sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja di pintu masuk mall, bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan Pemkot Medan karena pihak mall menunggak pajak retribusi sebesar 120 miliar rupiah. Pemerintah Kota Medan pun menyurati manajemen mall agar menutup dan mengosongkan aktivitas tenan. Pasalnya batas waktu pelunasan hutang pajak retribusi Mall Center Point telah jatuh tempo pada 19 Juli lalu. Pemkot Medan memberikan tenggat selama sepekan ke depan untuk pengosongan agar dapat dilakukan pembongkaran gedung.
Kewajiban yang harus dibayarkan oleh Center Point itu hari ini masih ada tunggakan kurang lebih 120 miliar dan kita berikan waktu 1 minggu dari tanggal 19 ya, sudah tanggal 19 untuk melakukan pengosongan. Karena apabila kita lakukan pembongkaran, masih ada tenan yang berjualan, ini akan memberikan dampak yang kurang baik bagi para tenan. Diketahui sejak tahun 2011, Mall Center Point menunggak pajak sebesar 250 miliar rupiah. Cicilan pembayaran beberapa kali dilakukan pihak manajemen mall, namun hingga saat ini sisa hutang pajak retribusi sebesar 120 miliar lebih belum juga dibayarkan. Pemerintah Kota Medan mengultimatum dengan memasang segel spanduk di gedung serta berencana membongkar bangunan mall itu pada pekan depan. Jika pihak manajemen mall menunjukkan itikat baik, Pemkot Medan tidak menutup kemungkinan untuk kembali membuka operasional mall. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.